Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Handayani Putra, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Borneo Tarakan. Nah, di sini saya akan membahas tentang topik osmoregulasi dan ekskresi pada ikan. Sebelum kita masuk di osmoregulasi, kita harus mengetahui dulu ikan merupakan salah satu hewan vertebrata memiliki ciri utama hidup di air. Selain itu, ikan juga memiliki fisiologi dan morfologi luar yang unik dibanding hewan vertebrata lainnya. Tubuh Pisces dibagi menjadi 3 bagian, yaitu caput atau bagian kepala, truncus bagian badan, dan cauda bagian ekor. Ikan memiliki kemampuan untuk mengatur cairan di dalam tubuhnya. Kemampuan itu disebut osmoregulasi. Nah, apa itu osmoregulasi? Osmoregulasi adalah di mana proses dari pengaturan keseimbangan tekanan osmotik cairan tubuh atau air dan darah dengan tekanan dari osmotik lingkungan atau habitat perairan. Di sistem osmoregulasi, zat sisa dari metabolisme tubuh yang sudah tidak diperbolehkan dari tubuh akan dikeluarkan melalui alat ekskresi dan menyebabkan cairan yang di dalam tubuh akan lebih seimbang dengan lingkungan sekitarnya. Nah, osmoregulasi ada hubungannya dengan sistem ekskresi. Nah, kita akan membahas hubungan keduanya. Hubungan osmoregulasi dan sistem ekskresi yaitu zat sisa metabolisme tubuh yang sudah diperboleh tubuh akan dikeluarkan melalui zat ekskresi dan menyebabkan cairan di dalam tubuh akan seimbang dengan keadaan lingkungan. Selanjutnya, di osmoregulasi terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama osmoregulasi ikan air tawar dan osmoregulasi ikan air laut. Nah, penjelasan dari osmoregulasi ikan tawar yaitu ikan tawar cenderung untuk menyerap air dari lingkungannya dengan cara osmosis. Osmosis terjadi sebagai akibat dari kadar garam dalam tubuh ikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lingkungan di sekitarnya. Insang ikan air tawar secara aktif memasukkan garam dan lingkungannya ke dalam tubuh, dan ginjal ia akan memompa kelebihan air sebagai air seni. Secara umum, kulit ikan merupakan lapisan kedap, sehingga garam di dalam tubuhnya tidak mudah bocor ke dalam air, yaitu dengan satu-satunya bagian ikan yang berinteraksi dengan air adalah insang. Nah, yang selanjutnya adalah osmoregulasi ikan air laut. Ikan air laut cenderung untuk kehilangan air di dalam sel-sel tubuhnya karena proses osmosis melalui kulit. Untuk itu, insang ikan air laut aktif dalam mengeluarkan garam dari tubuhnya karena ikan air laut dipaksa oleh kondisi osmotik untuk mempertahankan air. Volume air seni lebih sedikit dibandingkan dengan ikan air tawar. Ikan air laut memiliki konsentrasi garam yang tinggi dalam darahnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu sistem ekskresi. Ya, sistem ekskresi adalah sebuah sistem pembuangan zat sisa pada makhluk hidup seperti karbon dioksida, urea, racun, dan lainnya. Ekskresi merupakan proses pembuangan sisa-sisa dari metabolisme berupa cairan dan gas maupun padatan melalui kulit, ginjal, dan pencernaan. Oke, di alat ekskresi ikan juga terbagi menjadi 3, insang, kulit, dan ginjal. Nah, apa itu alat ekskresi ikan? Sistem ekskresi ikan sama seperti hewan vertebrata atau bertulang belakang yang memiliki banyak fungsi. Fungsi sistem ekskresi ikan yaitu untuk regulasi kadar air tubuh, mengeliminasi sistem nitrogen dari hasil metabolisme protein, dan menjaga keseimbangan garam. Alat ekskresi terdiri atas 3, yaitu insang, kulit, dan ginjal. Nah, insang pada ikan berfungsi untuk mengeluarkan CO2 dan H2O. Kulit itu kelenjar kulit mengeluarkan lendir agar tubuh ikan menjadi licin sehingga memudahkan ikan bergerak dalam air.
hingga sepanjang ginjal. Pada sebagian besar ikan, sepasang ginjal berfungsi untuk mengeluarkan urin. Nah, ada beberapa ikan yang dapat hidup di dua perairan, di mana sebagian besar hidupnya dihabiskan dalam suatu jenis air, baik di air tawar dan di air laut. Sekalipun kemudian harus berpindah ke jenis air lain untuk memijah atau bertelur, disebut ikan diadromus. Seperti yang kita ketahui, ada dua sifat ikan diadromus, ialah anadromus dan katadromus. Nah, begitulah penjelasan saya tentang yang saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.